Yuk kembali lagi teman-teman semuanya ke channel Taylor Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat saku dalam pada baju bagian atas ya teman-teman. Ya, kalau orang bilang ini juga biasanya saku bubuk seperti itu ya. Nah, kebetulan yang saya pakai di sini adalah medianya itu asli, jadi garapan dari pelanggan. Nah, kita dulu cari kain yang sesuai dengan ukuran gambar. Panjangnya biasanya 12,5. Kita sesuaikan dengan garis ya teman-teman. Dilihat terus bagian ujungnya, kalau sudah pas kita kunci. Nah, terus kemudian kita lihat dari bawah, jangan sampai dengan garis yang bawah itu meleset atau bergeser. Nah, terus kita jahit pelan-pelan, kemudian kita lihat bawah lagi, terus kita tandai batasnya sampai mana pakai kapur. Nah, terus kemudian sampai batasnya kita kancing. Nah, kita bersihkan benangnya, terus kemudian setelah itu yang bawah juga kita bersihkan juga dengan gunting. Jadi perlu diingat bahwasanya channel ini itu akan membagikan trik and tips cara tutorial menjahit. Teman-teman bisa mengikuti channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Nah, pada bagian sisa itu kita kurangi kecilnya. Gunanya untuk apa? Kok kita kurangi, kita potong kecil itu agar nanti hasil dari kantongnya itu tidak tebal. Jadi bisa didenda, kita ukur sepanjang 2 cm ke bawah, 2 cm ke bawah. Kalau itu sisanya itu paling sekitar setengah cm, setengah cm, 1 cm lah teman-teman. Nah, terus kemudian kita pakai penggaris, terus kita tembusi pakai kapur di bagian bawahnya. Jadi ini adalah garapan Taylor ya teman-teman, bukan garapan konveksi. Nah, terus kemudian kita bersihkan lagi, terus kita lipat sesuai dengan garis tadi. Kita lipat sesuai dengan garis, terus kemudian kita akan memberi telusuran biar bisa rapi dan juga bagus. Kita pecah dulu ya pakai tangan, pakai kuku juga bisa. Makanya kalau penjahit itu biasanya kuku yang panjang-panjang biasanya digunakan untuk memecah itu nut namanya. Nah, terus kemudian setelah itu kita kasih telusuran di bagian bawah. Nah, tadi yang lipatan tadi ini ya, ikut kejahit ini ya, jadi jangan sampai melebar mengikuti badan tapi mengikuti kantong ini. Nah, kita dengan jahit dengan jarak lebar, jarak panjang, atau dinamakan telusuran, terus sampai ke ujung, gak usah dikancing ya. Nanti karena jahitan itu bukan jahitan asli, itu nanti untuk kita lepas kembali. Nah, kemudian kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, kita balik. Nah, kita balik bagian dalam. Jangan lupa bagian dalamnya juga dikasih ini ya teman-teman, dikasih perekat. Nah, terus kemudian kita jahit tumpuk ya. Jadi jahitan di sini tuh harus tumpuk dan juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti hasilnya kurang bagus. Dan kita bersihkan benangnya, kemudian telusuran tadi itu kita guntingi biar enak nanti ketika kita mau melepaskannya.
Nah, kita rapikan itu, nanti kita juga potong tapi biar lebih rapi. Nah, kita balik seperti itu, hasilnya seperti itu. Jadi sisanya yang setengah senti tadi ikut ke lipatan tadi, jadi nggak kelihatan. Nah, terus kemudian kita tata seperti itu, terus kita cari kain yang sama dan juga ukuran panjangnya juga sama, kita taruh di atasnya. Nah, jahitannya ini agak masuk sekitar setengah senti ya teman-teman. Nah, terus kemudian jaraknya 1 sepatu dari bawah. Kalau panjangnya jaraknya masing-masing sekitar setengah senti. Nah, terus kita bersihkan, terus kita balik, kita lihat nanti hasilnya kan seperti apa. Jangan di skip di video ini. Nah, terus kemudian kita buka seperti itu, terus kemudian agar lebih mudah melubanginya. Nah, kita melubanginya pun harus menggunakan gunting yang ini ya, tajam ya teman-teman. Jadi biar enggak ini kelewat ketika mau menggunting di bagian ujungnya. Nah, itu kita gunting di bagian situ pas sesuai dengan ini tadi, agar batas pada jahitan. Nah, terus kemudian sisi yang sama juga kita gunting juga, itu guntingnya bagian tengah-tengah. Jadi harus benar-benar presisi. Kalau nanti guntingnya kelewat atau guntingnya itu bergeser, itu nanti akan mempengaruhi hasil dari kantong itu sendiri. Kebetulan yang saya pakai di sini itu adalah kantong polos ya, jadi nggak menggunakan ataupun nggak menyamakan ini batik pada kantong. Sebenarnya semua sudah saya sediakan di channel saya terkait dengan kantong batik. Nah, di situ karena ini kayaknya agak tebal, itu saya pakai teknik pecah. Jadi di bagian situ itu saya pecah nanti biar hasilnya tidak tebal. Nah, jahit lurus di bagian yang atas, terus kemudian belok langsung ke bawah 1 jahitan, terus langsung kembali lagi. Nah, itu nanti akan menghasilkan jahitan yang mecah. Nah, jahitan mecah ini akan berdampak pada tipisnya lagi ketika kantong bubuk itu nanti akan jadi. Nah, setelah itu pada bagian kantong tadi kita potong sesuai dengan batas jahitan di sebelah sisi kanan dan sisi kirinya pas ya, jangan sampai kelewat, karena lagi-lagi kalau itu nanti kelewat itu nanti akan mempengaruhi hasil bagaimana kantong itu sendiri. Nah, kalau bisa ya itu tadi pakai gunting yang tajam, kalau nggak tajam ya disah lah biar bisa tajam. Nah, terus kemudian hasilnya akan seperti itu, sisanya tadi masuk terus dibalik. Nah, seperti itu tinggal kita lipat, terus kemudian kita tata bagian pojokan, bagian bawah jangan lupa dilihat juga, bisa dilihat hasilnya teman-teman bagaimana. Nah, terus kemudian kita jahitnya pun tangan harus tetap menekan itu agar posisi kantong lebih mudah. Kalau pengen lebih mudah dan kesulitan itu bisa nanti kayak ditembusi kapur ya teman-teman. Jadi batasnya di mana nanti dikasih kapur, terus kemudian baru dijahit. Nah, itu terus kemudian dilipat lagi bagian sisi seperti pada sisi sebelumnya. Nah, kita tata, pastikan tertata rapi, terus kita tekan di bagian dalam, terus kita buka. Nah, kalau sudah kayak gitu nggak mungkin bisa geser lagi. Nah, kayak gitu, terus kita bersihkan. Kemudian setelah bersih, kita
lakukan sesi selanjutnya, yaitu ini. Bisa dilihat hasilnya bagaimana teman-teman. Itu tinggal kasih setikan di bagian ujungnya. Kita dedal dulu jahitan yang tidak berguna tadi ya. Nah, itu sudah bersih dan bisa kita lakukan untuk teknik memotong sisa kantong yang kita lipat tadi. Nah, tadi memotongnya itu ini ya, silang ya. Jadi di bagian atas itu kalau bisa disisakan sedikit, jadi nggak langsung press gitu sampai atas, tapi juga harus disisakan sedikit. Nah, kayak gitu hasilnya akan muncul lancip kayak gitu. Itu agar ujungnya, lancipnya itu kita masukkan agar agar bagian ujungnya itu rapi dan tidak kelihatan kalau ada potongan. Nah, terus kemudian kita setik dengan jarak jahitan yang rengket atau yang dekat. Nah, itu satu setikan aja, satu jahitan. Nah, akan menghasilkan satu titik jahitan di situ. Begitupun yang sebelahnya lagi pun sama caranya seperti tadi. Jadi harus menggunakan teknik satu setik karena hasilnya biar rapi. Nah, kita lipat sisa potongan tadi, terus kita jahit lagi. Nah, kayak gitu, pastikan rapi. Terus kemudian kita tata di bagian paling ujung ya. Nah, saya di sini menggunakan mesin cek ya. Jadi kenapa kok saya nggak membunyikan tampilan video saya ketika suara jahit itu, karena di sini cukup ramai. Karena saya ini berada di tempat kerja dan juga ada musiknya juga, nanti malah kena copyright dan kena hak cipta malah. Nah, terus kemudian kita jahit bagian dalamnya agar kantong itu bisa tertutup. Kalau biasanya saya menggunakan ukuran kantong itu standar itu 15 cm ya ke bawah. Nah, kalau samping kanan samping kirinya itu mengikuti dari kantong yang bagian luar. Kalau misalkan 11 ya 11, kalau misalkan 12,5 ya 12,5, kalau misalkan 10 ya 10, kayak gitu teman-teman. Nah, terus kemudian kita jahit kotak. Sebenarnya kalau mau lebih bukan lebih bagus ya, kadang kan kalau kantong itu kan dipakai buat memasukkan banyak barang ya. Nah, di situ kan ada debu, ada dan lain sebagainya. Itu kalau dibuat melingkar atau dibuat oval itu akan lebih mudah ketika membersihkannya. Nah, kalau lipat seperti ini sebenarnya itu agak mempersulit, tapi karena ya nantilah saya kasih tutorialnya bagaimana cara menjahit oval pada kantong. Nah, jadi bagian dalamnya seperti itu, terus bagian luarnya juga sudah jadi seperti ini. Akan kelihatan bagaimana ini belum disetrika, sudah hasilnya sudah seperti itu. Apalagi kalau disetrika. Sebelumnya ikuti terus channel saya. Terima kasih dan sekian, selamat bergabung.